Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah Majelis Ilmu Masjid Baitur Rahim, yang semoga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan sempurna dari yang maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Uhayyikum khaira tahiyatin fil alamin wa hiya tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang dikaruniakan dalam setiap kondisi dan keadaan. Semoga Allah senantiasa mencatatkan kita bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah menjadi orang baik, mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan yang semoga kelak hidup kita berakhir dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak di akhirat yang dimulai dengan dikumpulkannya kita di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat dalam arti pengakuan dan pertolongan beliau kepada kita umatnya, sehingga kita dapat melalui semua tahap-tahap yang telah Allah tentukan sampai kelak kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia pagi ini, masih dalam tema utama kita tentang huru hara padang mahsyar, yang pagi ini memasuki bagian yang kedua. Kita mulai dengan muqaddimah tadi pada ayat rakaat yang pertama. Imam kita membaca ayat, ada kalimat waja'atis sa'atu baghtatan. Hari kiamat itu datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Dan ketika kiamat sudah tiba, ada dua golongan manusia, ada dua ucapan golongan manusia yang Allah informasikan dalam Al-Quran surat Yasin.
yang jamak dibaca oleh masyarakat kita. Perkataan pertama dari golongan pertama, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celakalah kami, siapa yang membangkitkan dan membangunkan kami dari tidur kami hari ini. Itu perkataan orang-orang kafir. Dan yang kedua perkataannya, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan inilah yang telah Allah janjikan dan benarlah apa yang disampaikan oleh para utusan Allah. Dua perkataan dari dua kelompok. Setelah terjadinya kiamat, manusia dimisalkan Allah dalam Al-Quran dengan dua permisalan binatang. Kondisi manusia setelah kiamat Allah permisalkan seperti dua binatang. Yang pertama seperti laron. Dalam Quran surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat laron, dia selalu menuju satu cahaya. Di mana ada cahaya, laron akan berkumpul di cahaya tersebut, terbang tanpa aturan. Maka kalau ada cahaya, banyak laron, besoknya antum lihat di bawah cahaya itu pasti banyak sayap bulu laron yang patah, bahkan yang mati. Karena terbang tanpa aturan, saling tabrak, saling sikut. Itulah permisalan manusia kelak di akhirat. Kal farashil mabsus. Yang dari barat datang, yang dari timur datang, saling tumpuk semua di satu tempat. Sebagaimana Allah sebut di dalam ayat yang lain, al-yawm yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Sudah tidak ada ikatan dan hubungan. Manusia masing-masing terpisah dari yang lain. Kal farasil mabsus. Setelah semuanya berkumpul di padang mahsyar, maka Allah permisalkan dengan permisalan yang kedua yang Allah sebut dengan kal jarab. Jarab itu belalang. Pertama tadi seperti faras, laron. Yang kedua jarab, belalang. Belalang itu kalau terbang beraturan, beriringan, membentuk satu barisan. Itulah kondisi manusia di padang mahsyar yang digiring menuju satu kondisi yang disebut dengan hisab, hari perhitungan. Nah, pagi ini kita akan membahas kondisi manusia di saat mereka berada di padang mahsyar, digiring untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap di mana akan Allah melakukan hisab terhadap setiap hambanya. Subhanallah, kalau dianalogikakan menuju hisab itu Bapak Ibu sekalian seperti kita belanja ke supermarket atau minimarket lah yang paling mudah. Begitu masuk, ambil keranjang, belanja apa yang antum butuhkan di dalam minimarket atau supermarket. Begitu penuh,
bawa ke kasir, dihitung sama kasir, struknya keluar. Satu-satu nanti di akhirat begitu. Itu analogika yang paling mudah. Yaumul hisab. Informasi itu ada dalam Al-Quran. Nanti semua buku catatan amal manusia akan dibuka. Sama seperti kita belanja di minimarket. Gak bisa main tenteng langsung keluar lewat kasir. Kasir mengeluarkan struk. Semakin banyak yang dibeli, semakin panjang struknya itu. Ya kalau dibeli satu supermarketnya ya, struknya bisa bermeter-meter itu. Nah, nanti catatannya itu yang menerima pakai tangan kanan ada, yang dikenal dengan istilah ashabul yamin. Ada yang menerima pakai tangan kiri, ashabus shimal. Ada lagi yang ketiga, min wara'i zuhurihim. Allah lemparkan dari belakang punggungnya. Kita saja di dunia ini, kalau belanja di minimarket, supermarket, itu kasirnya sedikit nggak sopan, kesinggung kan kita. Tahu-tahu kasirnya, Pak, sisanya bisa dengan permen nggak? Dongkolkan hati. Ini nawar-nawarin permen, kita nggak mau permen. Atau sisanya bisa diimpakkan nggak? Main potong-potong aja. Itu kasir di dunia begitu, Pak, buat jengkel. Di akhirat bukan kita yang jengkel, kasirnya yang jengkel sama kita, Pak. Wah, ini yang datang, ini yang nggak pernah ngaji nih, yang ini kata. Nah, maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, usikum wa nafsi. Kondisi dan keadaan manusia ketika digiring di padang mahsyar menuju tahapan selanjutnya itu banyak kondisi. Hari ini kita akan bahas 6 kondisi. Tapi karena ini menyangkut tentang akhirat, jangan sampai terkesan apa yang kita sampaikan dalam majelis ilmu ini sebagai satu kisah yang disebut dengan kisah Israiliyat. Maka kita disclaimer dulu, kita sampaikan referensi yang kita pakai pagi ini. Kitab yang kita jadikan referensi pagi ini, mungkin ada di antara jamaah yang ingin memvalidasi nantinya, silakan. Yang pertama adalah kitab yang ditulis oleh ulama Sayyid Husain Affani, Sayyid Husain Affani, yang berjudul Al-Jaza min Jinsil Amal. Itu referensi yang pertama, bahwa balasan itu tergantung kepada amalnya. Referensi yang kedua yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Al-Silsilah As-Sahihah. Ini tentang hadis sahih. Yang ketiga yang ditulis oleh Syekh As-Subhani yang berjudul At-Tahzir min Su'il Khatimah. Peringatan dan nasihat agar tidak jatuh kepada su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dan yang terakhir yang ditulis oleh ulama Hani Al-Hajj yang berjudul Nihayah Az-Zalimin, Nihayatul Zalimin, akhir kehidupan orang-orang yang berlaku zalim. Jadi yang kita sampaikan tentang padang mahsyar pada pertemuan ini bukan kisah Israiliyat. Nah, banyak informasi-informasi tentang akhirat ini versinya banyak, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berbicara berdasarkan hawa nafsu masing-masing, karena itu nanti akan menyesatkan. Informasi yang menyesatkan.
Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita masuk kepada pembahasan kita bagaimana bentuk dan rupa manusia ketika Allah bangkitkan kelak dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka berbaris menuju tahapan selanjutnya setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Yang pertama, ala suratil qiradah. Ala suratil qiradah, manusia yang berbentuk kera. Siapakah mereka manusia yang berbentuk kera kelak di padang mahsyar? Minhum al-qattal, atau yang disebut dengan istilah lain an-namma, orang yang suka fitnah dan adu domba selama hidupnya di dunia. Itu tahapan siksa yang pertama. Allah kumpulkan dalam rupa seperti kera. Kera itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah kiradah. Kiradah itu jamak dari kirdun. Kirdun itu nyemot kera. Subhanallah, kalau kita melihat karakternya kera, memang begitu. Ada orang dikasih makanan diganggu, dikasih lagi sebelahnya diganggu, di sana dikasih diganggu lagi. Memang tipikal manusia seperti kera itu adalah manusia yang suka mengadu domba dan memfitnah sana sini. Maka kelak ketiga di padang mahsyar, Allah bangkitkan mereka dalam kondisi rupa seperti kera. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai 12. Wala tuti kulla khallafin mahin hammadin masya'in binami manna'il lil khairi mu'tadin azim. Orang-orang yang suka mengadu domba dalam kehidupan. Apa sih adu domba itu? Para ulama mendefinisikan adu domba itu naqlul khabari min ahadin ilal akhar biqasdi ibsadin. Memindahkan satu berita dari orang ke orang lain dengan tujuan merusak. Itu adu domba tuh, Pak. Memindahkan satu berita dari satu orang ke orang lain dengan tujuan merusak. Dibangkitkan dalam rupa kera. Mereka yang di dunia suka membuat fitnah dan adu domba di tengah-tengah manusia. Usikum wa nafsi ikhwatal iman, maka kita wajib menghindar dari sifat yang demikian. Sebab fitnah itu sendiri adalah merupakan sebuah kezaliman, dan kezaliman yang Allah akan langsung berikan balasannya di dunia adalah kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada hamba yang lain. Maka ada kaidah yang mengatakan man zalama zulima. Siapapun yang berlaku zalim, maka dia akan mendapatkan kezaliman itu langsung. Dan Allah tegaskan dalam Quran surat Ibrahim, wahai para pelaku zalim, ikhwatal iman usikum, kita saling menguatkan, mengingatkan dan saling berwasiat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan Anda mengira Allah membiarkan perbuatan orang-orang yang zalim itu. Innama yuakhiruhum liyaumin. Allah hanya menunda azabnya kepada satu hari. Tabakhasu fihil absar. Mata manusia
akan terbelalak melihatnya. Tidak ada hutang yang tidak dibayar. Setiap kezaliman akan mendapatkan balasannya. Dan ketiga saat ini banyak orang yang melakukan kezaliman dan merasa belum mendapatkan balasannya atau merasa aman-aman saja. Berhati-hatilah saudaraku. Bukan kepada Bapak Ibu kita sampaikan ini, kepada yang nun jauh di sana, di mana saja. Mudah-mudahan di tempat ini tidak, dan di negeri kita ini tidak. Allah hanya mengakhirkan pada hari di mata manusia akan terbelalak. Berbagai macam cara Allah membalas satu kezaliman itu. Maka ada istilah dalam kehidupan, jangan pernah membalas satu kezaliman apapun kepadamu. Serahkan balasan itu kepada Allah. Kalau Allah yang sudah memberikan balasan, Masya Allah, segala cara bisa Allah lakukan. Dan ikhwatal iman, saling mengingatkan kita, jangan pernah merasa aman dari setiap azab dan siksa Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau sudah muncul perasaan aman di saat melakukan maksiat, itu tanda Allah telah meninggalkan hamba-Nya. Hati-hati. Imam Hasan Al-Basri mengatakan min alamati ihradillah. Salah satu tanda Allah mulai berpaling dari seorang hamba itu adalah ayyaja'ala syughlahu fima la yaghnihi. Dia merasa hidupnya aman-aman saja. Aman saja. Mau enggak sholat, mau enggak zakat, mau enggak puasa, biasa aja. Enggak ada apa-apa katanya. Aman dengan kemaksiatannya. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang cukup menarik. Ada sahabat Sam'an bertanya kepada Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Ma huwal birru wa ma huwal ithmu. Yang menarik apa yang disampaikan oleh Nabi tentang al-ithmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat hatimu gelisah ketika kamu lakukan. Itu sudah dosa. Mahaka fi sadrika. Jadi kalau orang melakukan perbuatan salah, hatinya masih gelisah, itu orang masih benar itu. Tapi kalau ada orang melakukan kesalahan, tenang saja, itu bahaya. Maka ada istilah berbohong dan pembohong. Beda, walaupun memang secara predikat berbeda. Kalau dalam realitasnya, setiap manusia mungkin pernah berbohong. Mungkin. Kita tidak menuduh. Tapi mungkin. Tapi dia masih sadar kalau dia salah. Yang jadi masalah manusia itu kalau sudah jadi pembohong. Saat dia berbohong, merasa bahwa dia tidak sedang berbohong. Itu yang sudah kiamat sugro itu yang begitu. Kalau istilah Imam Syafi'i,
Kalau sudah sampai pada batas itu, sikap yang paling baik kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirkan saja 4 kali. Udah mati tuh orang yang begitu. Nyaman dengan dosanya, nyaman dengan kemaksiatannya. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, itu kondisi yang pertama. Ala suratil kiradah, dalam rupa seperti kera. Yang kedua, ala suratil khanazir. Khanazir itu jamak dari khinzir. Khinzir itu bab 1. Ada jenis manusia kelak di akhirat yang dibangkitkan Allah di padang mahsyar seperti bab 1. Gak enak ngomongnya. Bab 2 udah lewat. Ini bab 1 aja, bab 1. Silakan diterjemahkan. B, A, B, kemudian I. Ala suratil khanajir, man hum ala suratil khanajir, aqlas suhti wal haram. Orang yang suka makan haram. Babi kan karakternya begitu. Kalau antum pernah lihat kandang babi, yang sudah pernah lihat, yang pernah lihat, kalau mau lihat datanglah ke Tapanuli Utara. Banyak amat kandang babi itu. Itu kandang babi itu kalau dibersihkan babinya nggak betah tuh. Itu kandangnya kalau bersih gitu, itu nggak betah babinya. Justru babinya betah kalau kandangnya kotor. Memang babi itu karakternya begitu. Ada yang baik dia cari yang nggak baik. Ada yang halal dia cari yang haram. Nggak cukup bagi dia yang halal. Ini akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam rupa babi. Sebab aklus suhti wal haram. Suhtun itu sesuatu yang sifatnya meragukan. Halal dan haramnya tidak jelas. Atau bahasa lain disebut dengan subhat. Subhat. Halalnya tidak jelas, haramnya tidak jelas. Perintah Nabi, ittaqus subhat. Jauhilah hal-hal yang sifatnya subhat, termasuk dalam masalah harta. Bahkan harta ini di dalam agama kita menjadi satu pembahasan penting. Maka sampai ada istilah tauhid mulkiyah. Bagaimana kita bertauhid dalam masalah kepemilikan terhadap harta. Dan harta ini juga akan menjadi satu hal yang dipertanyakan pertama kali di akhirat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la tazalu qadamul abdi. Kaki seorang hamba kelak di akhirat tidak akan bergerak sampai Allah tanyakan tentang 4 hal. Yang salah satunya an-malihi, tentang hartanya. Pertanyaan Allah kepada harta kita cuma 2. Min aina iktasabtahu wa aina anfaqtahu. Dari mana kau dapat? Dan di mana kau habiskan? Untuk apa kau habiskan? Gak ada. Bukan kayak KPK. Banyak pertanyaannya gak? Auditor dunia pertanyaannya banyak. Ini dapat dari mana? Kalau di akhirat auditornya cuma bertanya 2 hal. Anda dapat dari mana? Dan Anda habiskan di mana? Atau untuk apa? Cuma 2 pertanyaan Allah tentang masalah harta. Dari mana dan dihabiskan
di mana. Maka subhanallah, Rasulullah, ini sedikit agak melebar Bapak Ibu sekalian, sedikit melebarnya begini. Ada distorsi sejarah selama ini yang selalu mempersepsikan bahwa Nabi kita itu miskin. Kan begitu Pak? Di banyak buku sejarah mengatakan Rasulullah itu miskin. Dia nggak tahu ternyata Rasulullah orang kaya. Antum kalau baca bukunya Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, Ibnu Qayyim itu menulis satu buku tentang sejarah juga. Judul bukunya Al-Fathu namanya, Pak. Di situ ada informasi tentang mahar yang diserahkan oleh Rasulullah kepada Khadijah di saat beliau menikahi Khadijah. Dan itu pernah dihitung oleh salah satu Dewan Syariah Nasional di MUI. Itu mahar yang diserahkan Rasulullah saat menikahi Khadijah. Kalau dikonversi ke dalam rupiah, itu angkanya bisa mencapai 3 miliar rupiah. Ada orang yang menikah hari ini yang maharnya 3 miliar. Wah, ada Pak. Paling seperangkat alat sholat. Itu pun gak ikut masjidnya. Padahal masjid itu perangkat alat sholat juga kan. Jadi nanti antum yang masih punya anak perempuan, kalau ada yang melamar laki-laki mau dinikahi, bapak tanya, apa maharnya? Seperangkat alat sholat Pak. Oh ya, gak apa-apa. Tapi tolong sekalian nama masjidnya gitu. Bila perlu imam dan jamaahnya sekalian, biar komplit gitu. Jangan enak aja seperangkat alat sholat, Quran 1, sajadah 1, mukena 1. Dikasih sampai mau kakek nenek gak pernah dipakai. Qurannya sampai berdebu gitu. Jangan murah-murah, gak boleh mahal, tapi juga tidak boleh murahan. Jadi harus tetap diberikan hal yang seadil-adilnya. Dipersepsikan miskin, padahal Rasulullah tidak miskin. Beliau orang kaya yang cara hidupnya miskin. Orang kaya, tapi cara hidup beliau miskin. Maka doa beliau tidak diajarkan kepada umatnya doa yang satu ini, yaitu doa di saat Rasulullah minta dihidupkan miskin, diwafatkan miskin, dibangkitkan kelak di tengah-tengah orang miskin. Karena Nabi mengatakan sahabat beliau yang paling belakang masuk surga itu siapa ya? Sahabat Nabi yang paling kaya itu siapa Pak? Abdurrahman bin Auf. Itu yang terakhir masuk surga. Sangkin panjangnya hisabnya. Harta beliau kebanyakan. Kira-kira begitu. Artinya apa? Pesannya ikhwatan iman yang Allah muliakan. Hati-hati. Kaya itu penting. Tapi jangan sampai yang penting kaya. Maka nanti kelak di akhirat mereka yang menghalalkan segala cara dengan memakan hal-hal yang masih subhat bahkan haram tanpa memperhatikan batasan-batasan yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, akan Allah bangkitkan dengan rupa babi. Karena mereka lebih menyukai yang haram daripada yang halal. Ada yang halal tapi memilih yang haram. Yang halal enggak cukup, bukan tidak cukup, tapi tidak pernah merasa cukup. Karena miskin itu akibat dari sebab tidak pernah merasa cukup. Sebab hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa gaji bagi yang bekerja, gaji bulanan, itu cukup buat hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup kita.
Makanya yang masalah bukan rezekinya, tapi yang bermasalah gayanya. Kebanyakan. Nah itulah ya. Makanya dulu orang tua kita di kampung sana bilang mati gaya. Mati karena kebanyakan gaya. Ya gayanya saja yang dihilangkan. Insya Allah rezekinya cukup. Tapi kalau gayanya ditinggikan, mau sebanyak apapun rezekinya, yang gak akan pernah cukup. Tapi insya Allah antum semua yang hadir pagi ini kelihatannya sudah alumni dari sana semua. Ini sudah senior-senior semua. Sudah hijrah dari dunia hitam menuju dunia putih. Ya, rambutnya sudah banyak yang memutih. Insya Allah kehidupannya juga ke depannya akan putih sampai kelak ke dalam surga Allah. Yang muda-muda kan tinggal dikit. Ya di mana-mana kan pengajian begitu. Yang ngaji itu yang sudah senior. Yang junior getolnya zikir. Kebalik. Harusnya yang muda-muda ngaji, yang sepuh-sepuh zikir gitu kan. Ini juga majelis zikir sebenarnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mankusun. Mankusun itu adalah arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum yushabu. Ada orang yang kelak dibangkitkan Allah di akhirat dalam kondisi terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Idealnya kan manusia itu jalan kaki di bawah, kepala di atas. Nah ini kebalik. Kakinya yang di atas, kepalanya di bawah. Siapakah mereka? Aklatur riba. Orang yang suka makan riba selama hidupnya di dunia. Kenapa Allah balik seperti itu? Mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Dalam Quran surat Al-Mulk. Kenapa dibalik begitu? Karena Allah sudah tegas dalam Al-Quran mengatakan wa ahallullahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Yang Allah haramkan dia halalkan. Yang Allah halalkan malah dia haramkan. Ada unsur taghyirul hukmi, merubah hukum Allah. Dan jumhur ulama sepakat ikhwatal iman, mereka yang suka merubah hukum Allah itu masuk kategori yastahzi'una dinahum atau yattakhiduna dinahum la'iban wa khuzwa, menjadikan agamanya sebagai bahan olok-olokan dan permainan, mengolok-olok agama, istihza biddin, sebab merubah hukum Allah. Yang wajib dia jadikan sunnah, yang sunnah dia jadikan wajib, yang mubah malah dia bilang wajib. Inilah taghyirul hukmi, merubah hukum Allah. Padahal dalam Islam kita sepakat, kaedahnya jelas, as-syari' huwallah, pemilik syariat ini cuma satu, nggak ada yang kedua, apalagi yang ketiga, cuma satu, Allah. Yang punya syariat agama ini Allah. Berkembang menjadi perdebatan di masyarakat. Sayangnya perdebatannya tidak produktif. Kenapa disebut tidak produktif? Karena perdebatannya tidak menambah iman, malah justru membuat umat Islam terpecah.
Itu perdebatan yang ada sekarang. Berawal dari taghyirul hukmi ini, masalah hukum. Kan banyak yang hukumnya mubah, kemudian dianggap menjadi wajib. Satu pihak melakukan demikian, pihak yang lain menyanggah, macam-macam. Sehingga muncullah istilah bid'ah, 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 dan bid'ah. Mohon izin ikhwatal iman yang Allah muliakan, menyampaikan pesan moral kepada kita semua. Mungkin kita bisa berbeda pendapat tentang definisi bid'ah, tetapi kebanyakan ulama yang ingin melihat umat ini tetap rukun dan bersatu di dalam dinamika perbedaan yang masih diperbolehkan agama. Bid'ah itu didefinisikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itulah bid'ah. Jangan dipersempit dengan istilah apa yang tidak ada zaman Nabi sekarang ada, itu bid'ah. Itu yang membuat agama ini jadi bahan olok-olokan. Jadi kalau kita mendefinisikan bid'ah itu zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, dijawab sama yang dengar, muka sampean itu bid'ah. Loh kok bisa Pak? Muka sampean zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, berarti muka bid'ah. Itu kan jadi bahan olok-olokan jadinya. Maka yang benar bid'ah itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh, kalau ada yang sholat subuh 3 rakaat, itu bid'ah. Karena syariatnya sholat subuh itu 2 rakaat. Jangan rubah. Anda rubah, menyalahi syariat, itu bid'ah. Kalau hal-hal yang sifatnya ijtihadi, mau diamalkan silahkan, mau ditinggalkan silahkan. Yang penting jangan memaksakan pendapat kepada orang yang tidak sependapat dengan kita. Hal-hal yang sifatnya ijtihadi, bukan yang qat'i. Jadi dalam agama itu ada yang sudah final, ada yang masih multi interpretasi, multi penafsiran. Kalau yang sudah final itu tidak boleh ada perbedaan pendapat. Yang keempat, ikhwatal iman yang Allah muliakan, wa umyun yataradduna. Umyun yataraddun, buta dan tersungkur ke tanah. Allah bangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar manusia dalam kondisi buta dan tersungkur ke tanah. Merekalah yang disebut dengan istilah yajuruna fil hukmi, yang Allah titipkan amanah di pundaknya, tapi mereka berkhianat terhadap amanah tersebut. Atau dalam istilah mudahnya, pemimpin yang zalim. Nah, kalau disebut pemimpin jangan selalu berpikir yang formal. Kita semua ini pemimpin. Kullukum ra'in. Semua kita ini pemimpin, cuma skalanya berbeda. Ada yang kepemimpinannya rakyatnya cuma dirinya sendiri. Ada yang skalanya lebih besar. Yang jelas semua kita pemimpin. Dan itu nanti antum bisa lihat di dalam Quran surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-67 sampai 68. Itu tentang demonstrasi kelak di akhirat. Jadi ternyata di akhirat juga ada aksi demo. Nanti lebih jelasnya silahkan dilihat di Al-Ahzab gitu ya. Ketika penduduk neraka demo kepada Allah. Yang dituntut siapa? Yang dituntut di situ bahasanya sadatana wa kubara'ana, para pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Kenapa mereka mendemo Allah? Karena mereka katakan ata'na, kami sudah ikuti mereka. Fa'adalluna sabila, mereka sesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Apa yang mereka tuntut? Rabbana atihim di'faini minal azab, ya Allah berikan 2 kali lipat kepada mereka dari azabmu. Wal anhum la'nan kabira, dan
laknat mereka dengan laknat yang besar. Kulluna ra'id, semua kita pemimpin, dari skala yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka jangan mudah-mudah untuk menerima amanah yang diberikan di pundak kita. Sebab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketua pengajian, ketua DKM, ketua masjid tidak pernah ke masjid, dituntut sama jamaahnya kelak di akhirat. Anda ketua masjid tapi Anda tidak ngurusin masjid, Anda itu ketua apa? Itu masjid di kampung saya, geram saya. Pengurus masjid nggak pernah ke masjid, pengajian absen mulu. Itu di kampung saya tapsel sama itu. Di sini alhamdulillah berbeda. Jadi pemimpin yang khianat itu kelak akan dibangkitkan dalam kondisi buta dan tersungkur. Yang terakhir, ada yang Allah bangkitkan dalam kondisi summum bukmun la yaqilu. Summum bukmun umyum fahum la yaqilu. Buta, tuli, bisu, dan akalnya hilang. Jadi orang buta, bisu, tuli, gila karena nggak punya akal. Siapakah mereka? Yang jabuna bi a'malihim. Mereka yang membangga-banggakan amalnya. Bangga dengan amalnya. Ini karakter iblis kan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12 itu. Kenapa dia nggak mau diperintahkan sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairun minhu. Saya kan lebih baik dari Adam. Jadi iblis merasa lebih baik dari Adam. Kata kuncinya adalah sifat merasa. Hati-hati dengan sifat merasa. Usikum wa nafsi. Kita saling mengingatkan ikhwatal iman. Merasa lebih baik daripada Adam. Makanya dia nggak mau sujud. Manusia ini kan banyak yang begitu. Banyak yang merasa kuat, padahal hakikatnya mah enggak. Merasa pintar, merasa kaya, hakikatnya tidak. Nah, kata-kata merasa ini kalau dalam konteks kekinian diterjemahkan dengan istilah gue gitu loh. Gue gitu loh. Kalau nggak ada gue, wah bubar. Yang jaruna bi a'malihi. Mereka bangga, ujub dengan amalnya. Kenapa ujub dengan amal itu dilarang dalam agama kita? Orang yang membanggakan amalnya itu bisa dipastikan tauhidnya lepas, Pak. Ini bahaya. Loh kok bisa tauhidnya lepas? Sebesar apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka yakinlah belum tentu Allah terima itu. Dan juga jangan lupa, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, Allah tidak akan pernah melalaikannya. Jadi nggak usah ujub. Hakul yakin boleh, tetapi pada hakikatnya kita tetap dalam kondisi bainal raja wal khawf. Harap-harap cemas. Maka Abu Nawas syairnya itu, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, kata Abu Nawas bilang, saya ini tidak pantas di surgamu, tapi saya juga enggak kuat di nerakamu, kata Abu Nawas. Kalau orang yang sadar diri kan jangan cepat-cepat merasa paling soleh sehingga bangga dengan amalnya, lupa sama dosa-dosanya. Jadi dua-duanya harus jalan beriringan, beramal terus dan juga bertaubat terus.
maka rahmat dan ampunan Allah itu tidak pernah terpisahkan. Di mana ada rahmat Allah, di situ ada ampunan Allah. Di mana ada ampunan Allah, maka pasti di dalamnya ada rahmat Allah. Inilah salah satu filosofi kenapa habis sholat itu begitu salam, kemudian zikir mau bareng mau sendiri, itu sunnahnya membaca istighfar. Padahal kan istighfar itu minta ampun kalau kita melakukan dosa. Padahal antum tadi habis sholat kok istighfar. Nah, itulah rahmat dan ampunan Allah senantiasa berjalan beriringan. Mereka yang bangga dengan amalnya, kelak Allah bangkitkan dalam kondisi bisu, buta, tuli, dan gila. Udah bisu, tuli, buta, gila. Udah nggak sadar apa-apa ya. Kalau bahasa dunianya sakral, itu bahasa Quran, menggambarkan bagaimana orang yang sakral. Sakral itu adalah orang yang mabuk. Mabuk nggak sadar apa dan siapa. Bahasa lainnya sekarat gitu. Kalau udah sekarat itu kondisinya sudah nggak jelas. Dan alhamdulillah kita umat Islam ini sama seperti emas. Tingkat keislamannya sama seperti emas. Emas itu ada yang 22 karat, 23 karat, ada 24 karat. Umat Islam juga sama, pemahaman agamanya ada yang 22 karat, 23 karat, 24 karat, dan yang terakhir sekarat. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mohon maaf waktunya lebih. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pagi ini senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah. Allah tunjuki kita selalu ke jalan yang Allah cintai dan ke jalan yang Allah ridai. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di bawah naungannya. Allah kumpulkan dengan hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Dan Allah mudahkan hisab kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami semua kelak dengan hisab yang Engkau mudahkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.